bahagia itu apa sih bahagia gitu ya. Jadi definisi bahagia sebetulnya saya ambil dari beberapa sumber, adalah suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan kecukupan, rasa syukur, senang karena berbagi, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens dan penuh berkah Allah. Kalau kita bicara berkah Allah, kita ya bisa mendefinisikannya ya dari berbagai sumber juga, dari ulama juga, kemudian kita ambil definisinya adalah bertambahnya kebaikan ya dengan langgengnya kebahagiaan. Jadi bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Artinya kalau setiap hari ini kita ada rasa cukup gitu ya. Alhamdulillah cukup, semuanya itu syukur, Masya Allah. Itu senang karena berbagi gitu, apapun ya. Berbagi waktu, berbagi senyum, berbagi apapun, berbagi makanan, berbagi yang lain-lainnya ya, itu juga senang, berarti udah bahagia tuh. Jadi setelah sampai terus yang kita kasih terus terima kasih alhamdulillah jazakillah khairan gitu ya. Aduh kita alhamdulillah sampai juga gitu ya. Dan ada kegembiraan yang intens. Biasanya kalau kita bicara intens itu berarti ya sering gitu lah istilah populernya sering. Jadi dalam 7 hari, 5 hari itu ada rasa bahagia karena itu tadi ya ciri-cirinya berbagi dan sebagainya. Berarti hidupnya udah bahagia. Dan ya kita ya deteksi aja nih bertambah nggak kebaikan kita gitu ya. Dan langgeng nggak kebaikan yang sebelum-sebelumnya sudah dikerjakan. Nah itulah bahagia. Ya. Nah kemudian kita bicara tentang usia ya. Tentu mohon izin ini akan bicara usia dari sisi fisik ya. Karena kalau kita ya mempelajari atau mengingat Allah ya pasti kita ya bersyukur dengan fisik ya yang Allah sudah karuniakan pada kita gitu. Jadi kalau kita mengingat badan kita juga berarti kita bersyukurullah. Ya, inilah badan kita yang Allah berikan luar biasa, sebuah sistem yang luar biasa yang saling berpadu ya dan tentunya ya karena sering dipakai ya ada sebuah hukum alam juga sunnatullah juga terjadi ada hal-hal yang nanti sebagian berdegenerasi, sebagian karena sudah sering dipakai akhirnya ya sangat bermanfaat. Makanya sebetulnya kita harus bersyukur. Ya, coba kita ubah mengeluh kita ini terhadap semua organ badan kita dengan bersyukur. Ya, alhamdulillah. Kita bilang terima kasih sama badannya. Terima kasih ya dengkul. Ya, sudah 52 tahun nih dipakai gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya paru-paru. Terima kasih ya ya Allah. Ya. Nah, inilah yang diharapkan badan sebetulnya ya. Jadi badan kita itu semua ya sering juga saya sampaikan bahwa itu jumlah sel dalam tubuh manusia 60 triliun. Ya. Tadinya sebelum era sekarang itu ilmuwan baru menghitung jumlahnya 37 triliun. Ya. Tapi terakhir ini di era-era 20 abad 21 ini ternyata ditambah lagi dihitung 60 triliun. Ini 10.000 kali lebih banyak dari jumlah penduduk bumi. Bukan lagi 10 kali ya, 10.000 kali lebih banyak dari jumlah penduduk bumi. Dan semua sel dalam tubuh manusia dia berkomunikasi dengan caranya. Ya ini kalau sel dibelah ada organel-organel ini mitokondria, retikulum endoplasma, ya ada inti sel, ya dan ada apa yang kita sebut ini ya aparatus Golgi, lisosom dan sebagainya ya. Mungkin kita tidak usah hafal ya, tapi teman-teman sejawat yang hadir hari ini tentunya mengingat lagi ilmu kita ini ya. Dan semua makanan yang dimakan, semua minuman yang diminum itu dicerna dan kemudian akan masuk ke dalam ya sel-sel ini. Dan dia berbagi. Karbohidrat masuk di mitokondria. Ya. Kalau nanti yang ada lemak-lemak itu masuknya lisosom di sini. Protein-proteinnya ya nanti dimasuk di titik-titik ini nih, ya. Titik-titik ini. Oke, ada ribosom ya. Terus minuman di mana Bu Aisyah vitamin, mineral, ini nih sitoplasma ini namanya. Ya. Dan 60 triliun. Insya Allah. Nah, kemudian namun ya setiap menit tubuh kita sekarat. Ini fakta. Ya. Jadi setiap 60 detik berlalu, tadi kita udah sama-sama berapa detik ini? Ya, kita kehilangan 300 juta sel. Ya. Nah, ini merupakan jumlah sel yang sangat banyak. Ya, 60 detik
Ini udah berapa detik kita sama-sama di sini, udah berapa ratus sel ya, udah berapa juta juga sel ya, udah 300 juta sel ya. Nah, jumlah sel yang mati sangatlah banyak, tapi kenapa tubuh manusia tidak juga membusuk saat ini? Ya, satu karena ruhnya masih ada, masih mengaktifasi. Ya. Dan hal ini juga terjadi karena jumlah sel yang lahir lebih banyak lagi daripada jumlah sel yang mati. Ini lagi kita perlu bersyukur. Ya. Setiap hari 10 sampai 15 triliun sel digantikan dalam tubuh kita. Jadi rusak 300 juta sel. Nah, per detik itu ya itu jadi ditambah-tambahin lah itu ya, kita kali aja tuh nanti ya. Tapi juga setiap harinya total dari 24 jam ini 10 sampai 50 triliun sel digantikan dalam tubuh kita ya. Jadi semua sel bisa generasi. Kecuali otak yang tidak dapat menumbuhkan sel baru. Ya. Berita baik atau berita buruk ini? Ya, baik kita lanjutkan ya. Sel hati ini ya, ini berganti bisa antara 10 hingga 16 bulan ya. Jadi sejak kita baru lahir, setiap 10-16 bulan sel hati itu sel lever ya. Lever, makna lever ya di sini ya. Sel hati, hepar, liver ini berganti ya. Jadi bayangin setiap 10 bulanan sih istilahnya 10 bulanan ya sel liver ini berganti ya. Nah, kayak apa sih di dalamnya? Nah, kayak gini dalamnya nih. Jadi ini kalau kita belajar histologi ya, ini punten kita sedikit untuk kita tahu lebih dalam lagi sel-sel tubuh. Kalau kita belajar histologi, ini nanti ada banyak ya macam-macam selnya. Ada namanya hepatosit, ada yang namanya sel Kupffer, ya ada dan luar biasa. Masing-masing itu punya kerja yang luar biasa, ya. Dan nanti 10 bulan berganti lagi sel-selnya ini, gitu ya. Insya Allah. Dan nanti hepar ini kan berfungsi menyimpan glukosa ya, menyimpan gula yang kita makan atau minum nanti dalam bentuk glikogen. Dia juga menyimpan vitamin B6, B12 dan asam folat ya. Dan nanti kan membentuk darah di sini ya. Nah, ini. Ya. Terus kalau kita lihat lagi sel yang lainnya, sel pankreas. Pankreas itu agak di belakangnya lever ya. Ini 1 tahun gantinya. Kalau kita nanti bicara sel pankreas ini kan, ini akan kita lihat kayak gini nih. Nah, pankreas lain nanti kalau di pankreas ini sering ada namanya terkenal dengan istilah sel beta, sel alfa. Ya nanti sel beta yang di sini nih ya di pulau-pulau ini namanya pulau-pulau Langerhans istilahnya, di kayak pulau-pulau gitu ya. Allah perintahkan sel beta itu yang mensekresi insulin. Ya, dan insulin itu nanti ya bertugas untuk gula yang masuk ke dalam tubuh manusia, kan masih bentuknya gula ya, dan dia masuk di pembuluh darah ya, berjalan bersama darah, nanti kemudian oleh insulin itu dibekukan namanya jadi glikogen ya, disimpan di otot, disimpan juga di lever ya. Nah, supaya apa? Supaya suatu saat nanti butuh energi, gula ya, glikogen itu dilepaskan pelan-pelan. Ya. Dan ada beberapa di antara kita ya, insulinnya berkurang, bisa karena genetik, bisa karena juga ya kena penyakit misalnya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya insulinnya sangat berkurang, sehingga di usia-usia sudah semakin lanjut ya dibutuhkan tambahan insulin dari luar untuk membantu. Kenapa Bu Isa? Karena kalau gula ini tidak dibekukan jadi glikogen, disimpan, jadi dia jalan terus di pembuluh darah. Jalan terus di pembuluh darah. Sementara pembuluh darah ini kan ke seluruh organ tubuh. Nah, rupanya kalau gula yang jalan terus ke organ tubuh, dia akan mengganggu fungsi organ-organ tubuh. Itulah makanya ya kita di antara kita ada yang disebut statusnya diabetes mellitus atau DM ya, atau istilah terkenalnya sakit gula gitu ya. Nah, ini akan mendapatkan komplikasi baik nanti di jantung, di levernya juga, di ginjal, ya. Bahkan di persarafan di telapak kaki, telapak tangan mulai banyak kesemutan, ya.
kemudian pada laki-laki yang paling ditakuti oleh laki-laki ya sebetulnya ya. Namun sebetulnya kita harus perkuat juga tawakal pada Allah. Yang penting ikhtiar. Apa itu? Maaf, impotensia. Ya. Buat saudara-saudaraku, seandainya ada pasangannya karena diabetes dan kemudian dia impotensia, tolong betul-betul dibantu ya. Upaya sedemikian kerasnya itu memang perlu dibantu oleh pasangan hidupnya. Namun sekali lagi kadang karena impotensia, sebetulnya karena organik, tapi kemudian ada masalah psikologis, itu biasanya move on-nya tuh lama sekali. Dan tentunya maaf, akan ada pengurangan hubungan intim suami istri, tolong difahami. Terimalah itu jadi sebuah perjuangan seorang istri menghadapi suami yang punya komplikasi dari diabetes mellitus impotensia. Buat yang diagnosis atau diabetes ini kan bukan penyakit ya, penyandang diabetes ya, dan sekarang masih juga sehat, tolong tetap jaga hidup sehat, istirahatnya, hati-hati makannya, dan kemudian tentu ada ikhtiar ya, karena sudah ditemukan juga obat-obatan yang memang itu semua ya petunjuknya Allah itu. Ilmuwan-ilmuwan menemukan obat-obatan diabetes ya, dipakailah setiap hari dengan teratur. Agar apa? Agar insya Allah membantu gula yang masuk di dalam itu dibekukan menjadi glikogen. Ya, punten ini sedikit tambahan karena biasanya pankreas inilah yang nanti bekerja untuk ya mensekresi insulin. Dan di antara kita banyak loh, ya karena itu tadi ada karena genetik ya produksi sel-sel alfa dan betanya ini yang agak berbeda dengan yang lainnya. Gitu. Ya, baik. Kemudian ya kita lihat lagi sel apa nih ya? Oke, tarang, sel lemak. Tapi sel lemak ini 8 tahun baru dia berganti. Makanya bumpet. Makanya dia bertahan di dalam kita. Ya, 8 tahun baru ada pengganti, 8 tahun baru ada pengganti. Gitu. Ya, Bu Vera kan berapa ya? 48 tahun ya. Berapa bagi 8 aja Bu nanti. Ya ada gantinya. Nah, sel lemak itu bentuknya kayak gini. Ya, betul-betul warna kuning. Betul-betul kuning. Ya. Disebutnya sel adiposit namanya. Ya, betul-betul warnanya kuning. Ya, dan ini memiliki fungsi ini, sel-sel ini di dalam tubuh ada kita memang menyimpan lemak gitu ya. Dan jangan salah, lemak ini sangat dibutuhkan agar apa? Kita selama ini tahu ya, apalagi kalau sering mengikuti seminar kami, bahwa tubuh kita ini kan ada listriknya, ada sistem saraf. Listrik jalan di badan. Itu supaya ini kita pakai bahasa populer ya. Karena kalau pakai bahasa aslinya itu lama dijelasinnya, bisa bersemester. Sistem saraf tubuh kita membawa pesan, itu bawa listrik. Ya. Nah, supaya nggak koslet, tubuh kita itu ngelapisi lemak. Ini kalau lemak kita kurang banget, bahkan nggak ada, badannya koslet. Karena ada listrik. Makanya ini melindungi. Cuman itu tadi, karena dia baru beregenerasi pas per 8 tahun, makanya bumpet di situ dia. Ya. Jadi ada tertahan di situnya. Ya 8 tahun. Makanya nggak heran kalau kita bumpet. Bahasanya apa sih enaknya? Bumpet, bantet atau ya? Gemuk kali ya, atau obesitas kali ya istilahnya ya. Baik. Kemudian apa lagi kita lihat? Sel lensa mata itu bekerja sepanjang hidup manusia. Dia nggak ada regenerasinya. Itulah makanya pada saat ada waktu tertentu, karena sudah ada ya lensanya ini berkeruh, ya istilahnya katarak, itu diganti. Karena dia nggak tiap tahun. Dia sebetulnya bisa dipakai sepanjang hidup, gitulah maksudnya. Jadi sebetulnya lensa mata ini dipakai sepanjang hidup. Cuman gaya hidup kita ini yang mungkin terlalu sering terpapar gelombang ini cahaya nih, ya bisa setiap hari sehari 3 kali ini ya. Makanya kadang-kadang harus latihan relaksasi mata. Ya, kemudian terpaan sinar matahari. Kalau zaman dulu kan jarang sekali terpaan sinar langsung. Kenapa? Banyak pohon-pohon besar. Sekarang pohon-pohon besar ditebang jadi gedung, menjadi jembatan layang, makanya kena langsung. Ya, kalau teman-teman dari teman sejawat dokter mata selalu memberitahu bahwa harus pakai kacamata hitam sebagai wujud untuk tidak terpaparnya sel lensa mata. Ya,
Jadi kalau kita rajin pakai kacamata hitam itu proses kataraknya berjalan masih lama gitu ya. Tapi itu tadi kadang-kadang bukan matahari, tapi ya kita sudah upaya, ya sudah upaya, tapi itu tadi sinyal-sinyal dari gadget kita ini ya. Dan ini sepanjang hidup. Zaman dulu orang nggak ada operasi katarak, kenapa? Matanya nggak terpapar menjadi katarak, mungkin masih bisa baca terus. Makanya kalau nenek-nenek kita tuh masih bisa baca ya, apalagi baca Quran ya. Karena rupanya waktu baca Quran ya lensa mata ini senang ya, sehingga hidup terus ya. Nah, ini sel lensa mata ya, dan ini nggak ada pembuluh darahnya di lensa mata. Lensa mata dia dapat nutrisinya dari cairan yang kita sebut aqueous humor ya. Jadi nutrisinya dari situ luar biasa ya. Saya kalau lagi waktu belajar jadi kedokteran itu alhamdulillah ya, ya Allah setiap hari cuman ya Allah ya Allah ya Allah ya, bagus banget sih ciptaannya gitu ya. Ya, tapi ada juga sih anak-anak yang masuk sekolah kedokteran dia nggak peduli aja, pokoknya lewatin aja gitu ya. Mungkin karena Bu Isa sempat sekolah di Al Azhar ya, jadi sudah dari SMP SMA terpancang untuk apapun yang kamu lihat itu ada Allah di situ gitu. Itu pentingnya memasukkan sekolah pada anak-anak sejak kecil di sekolah bernuansa ya Islam. Kenapa? Biar gimana pun itu otaknya masuk itu tentang bagaimana setiap melihat apa-apa ya Allah ya Allah ya Allah. Ya. Baik, sekarang kita lihat lagi apa ya? Yuk. Jantung. Ini asli ya. Tentang jantung asli ya. Penampakannya ya. 40 tahun. 40 tahun. Makanya umur-umur ini jantung itu masih bagus kan dari lahir sampai 40 tahun kan? Nah, mulai 4 tahun karena itu tadi udah kepake 40 tahun ya. Makanya sekarang orang yang mulai ada masalah di jantungnya di umur-umur 40 tahun ya, 35, 40 gitu. Ya. Tapi itu tadi berita gembiranya adalah di usia 40 tahun kita, sel-sel jantung ini beregenerasi. Asal kita juga ya bersyukur padanya gitu. Nah, ini ya, nah ini nih, ini sel-sel dalam otot jantung mampu bertahan hingga 40 tahun. Ya. Bertahan 40 tahun. Hanya mungkin karena bebannya berat, makanan-makanan yang kita makan ya, kembalilah ada pola hidup ya, atau stres yang berkepanjangan, kesedihan berkepanjangan. Kita pernah belajar ya bahwa dalam jantung ada otaknya, ada neuronnya, sehingga dia merekam juga kita punya emosi, sehingga itu yang bikin berat banget ya. Apalagi mungkin ada yang genetiknya ya, memang ada kondisi-kondisi di sini nih, biasanya arteri genetiknya di sini, arteri koronarianya ini ada yang kaku gitu ya, karena genetik gitu ya. Proses genetik ini juga panjang, itu tentu proses dari makan minum kakek nenek kita atau kondisi di mana dia tinggal ya, atau juga karena hal-hal tertentu ya. Jadi di sini biasanya makanya ada orang pakai ring ya, bukan berarti kolbu atau jantungnya atau dia punya kolb itu nggak bagus, bukan. Ini pembuluh darah ini karena genetik, makanya ada yang menyempit pakai ring kah, atau dikasih balon atau apa segala macam ya. Nah ini yang terjadi. Kemudian jantung memompa darah ya Allah sekitar 5.500 liter per hari. Dan kita udah tahu semua nih tugas jantung ini berjutaan tahun ya, sudah ya kita istilahnya puluhan tahun kali ya, sudah tahu bahwa jantung ini memompa darah setiap harinya 5.500 liter ya, untuk ke seluruh tubuh, membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa vitamin dan sebagainya tadi ya. Nah sekarang sel otot dinding jantung yang bertahan ya 40 tahun barulah sel-selnya berganti ini nih di dinding-dindingnya nih. Bayangkan sahabat-sahabatku sayang, kerja terus begini kita punya jantung. Gak ada yang bisa berhentikan kecuali Allah. Ya, kecuali Allah yang menetapkan tentang kapan nih berhenti ini. Ya, dinding-dindingnya kuat banget nih ya Allah. Pada saat berlup ini, itu tadi data ya jalan ke sedikit. Ini enak juga ya sambil ngomong ada latar belakang suara-suara burung gitu ya. Ya Allah ya. Berbeda barangkali suaranya ya. Baik. Kemudian apa lagi ya? Pembuluh darah.
Ini baru yang arteri ya. Ya baru. Saluran pembuluh darah yang jika dijadikan satu maka panjangnya akan mencapai 96.500 km atau 2 kali kelilingnya bumi. Ih, luar biasa. Ada di badan kita itu. Tentu dengan panjangnya pembuluh darah ini kadang-kadang ya tentu ada yang kesumbat sebelah mana ya, ada yang ada sumbatan karena embolika, ada sumbatan karena trombus kah, ada sumbatan karena makanan kah. Ini bisa ini, makanya pada saat ada sumbatan-sumbatan itulah makanya ada tidak lancar di daerah bahu barangkali, punggung, makanya itu tadi oksigen kurang di situ. Tapi ini luar biasa kerjanya ya Allah ya Rabb. Ya, darah dipompa oleh jantung dan masuk ke seluruh pembuluh darah 96.500 km. Ya, ya. Baik, apalagi nah sekarang sel otot rangka. Kalau sel otot-otot ini bertanggung jawab untuk kontraksi dan relaksasi ketika seorang bergerak, dan sel namanya sel otot lurik ya. Ini mampu bertahan selama 15,1 tahun. Jadi 15 tahun lewat 1 bulan gitu. Ya, 15,1 tahun ya otot lurik ini baru dia berganti. Makanya anak-anak kan kuat banget ya, anak-anak itu dia punya otot lurik ya. Otot lurik di otot rangka ini ada di tangan, di kaki gitu ya. Bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak lurik, betul-betul lurik. Makanya bahasa Indonesianya ya disebutnya sel otot lurik gitu ya. Dan ini luar biasa. Ini bisa panjang pendek gitu. Makanya ada yang namanya kontraksi relaksasi dan itu ada di ekstremitas kita di atas dan juga di bawah gitu ya. Dan kalau kita ya belajar ya kurang lebih gini kan kita pakai terus kan, ya, pakai jalan, pakai berlari, ya pakai loncat dan sebagainya. Dan kalau usia kita sekarang sudah ya 45 tahun ke atas gini ya, itu berarti udah 45 tahun ke atas kita pakai ini badan semua ini. Ya tentunya kita harus bilang terima kasih pada mereka juga ini. Karena mereka tuh tahu loh, dengar mereka kita bicara ya. Tentu dalam konsep Islam secara spiritual setiap sel itu ada malaikatnya. Makanya ini yang terjadi, makanya kita perlu terima kasih. Bu Isa, sekarang saya susah banget ya naik tangga gitu ya. Kalau bukan cedera ya, ada karena juga ada yang sebetulnya masih bagus tapi cedera, ya jatuh kah, patah kah dan sebagainya. Ini kita bicara secara normal bahwa itu tadi karena sudah dipakai sekian tahun ya, mungkin pas baru mau ganti itu kan 15 tahun tuh ya, masih belum lagi terganti gitu. Ya, tinggal kita kalikan aja umur kita nih. Ya, berarti kita kalau merasa agak kesulitan sudah untuk berjalan dan sebagainya, ya paling kita bilang terima kasih dulu pada kita punya otot rangka, ya kita bersyukur dulu dan kita bujuk-bujuk dia, ayo dong kita jalan lagi yuk, ya karena tubuh ini senang sekali kalau kita bicara pada mereka, kan mereka mendengar. Ya. Baik, berikutnya Pak, otak, Masya Allah, ini otak kita, ya. Ini saya mau kasih tahu ya, ada 1000 triliun byte atau 1 juta gigabyte adalah jumlah memori yang sanggup disimpan dalam otak manusia selama hidupnya. Kalau format video 1 juta gigabyte ya setara dengan video berdurasi 300 juta tahun. Itu kalau kita punya gadget ini sebetulnya cuma kadang-kadang kita karena nggak belajar kita langsung terlalu bertumpu pada gadget ini, kita sangka dia punya ya penyimpan di gadget ini lebih canggih padahal otak kita lebih canggih ya Allah ya. Gimana Mas Ari? Mas Ari biasanya ya sahabat kami juga teknisinya dari Rumil ya, dan ada Mas Omet juga dari tim kami ya. Ini kan kalau cerita tentang memori gigabyte kadang-kadang kita kan suka nggak ngerti, tapi pas kalau dianalogikan dengan kerja otak, oh itu tuh maksudnya ya. Dan otak kita ya Allah 300 juta tahun bisa nyimpen ya, bisa nyimpen. Nah ini manusia ya. Kemudian apa lagi? Nah ini di dalamnya terjadi sel-sel otak yang terjadi ada sambungan-sambungan ya. Teman-teman yang sering belajar otak ini sudah mulai sedikit mahir memahami ini ya. Ini proses pengolahan informasi dalam otak terjadi melalui loncatan informasi antar saraf yang satu ke saraf yang lain. Jadi ada loncatan informasi, juga ada listrik di sini. Ada peristiwa kimia dan peristiwa fisika, ada listrik di sini. Ya. Loncatan informasi ini terjadi dengan kecepatan 400 km per jam. Cepat banget. Adakah mobil 400 km per jam? Nggak ada ya. Motor ada nggak?
Motornya Valentino Rossi aja kalah 400 km per jam. Ini 400 km gitu. Jalan dia terus. Ya, bahkan 1 detik ada juta informasi tersambung. Ya. Mungkin saya bisa minta tolong barangkali untuk cek dulu mic-mic peserta. Karena berdengung di sini khawatir feedback. Punten ya, maaf. Mungkin host, Mbak Cening, Mas Omer, Ari, bantu untuk karena mic-nya feedback ke kami, jadi kami sulit. Satu dua, yes, jadi agak feedback, jadi berdengung ya, mohon maaf, mohon izin, mohon maaf juga. Ya, baik. Jadi ini ada terjadi satu loncatan 400 km per jam ini ya, cepet banget ya, Masya Allah. Ya, dan otak itu bertahan 200 tahun lebih. 200 tahun lebih. Makanya dia nggak bergenerasi, orang kita umurnya nggak sampai 200 tahun. Mentok berapa sih? Ya, berapa sih mentok umur kita? Ratu Elizabeth itu baru mau 100 ya. Pangeran Philip baru mau 100. Mungkin yang di Jepang adalah 100 lebih. Satu dua, ya baik. Ya. Apa sih yang nanti oke lah sekarang ya kita terima nih otak nggak bergenerasi ya. Tapi apa yang terjadi sebetulnya ya di otak kita itu adalah potensi untuk nih neuron ini satu neuron ini kan kayak satu komputer ada kabel-kabelnya. Kita menstimulasi dia untuk tersambung-sambung tali-tali sinaps ini membentuk sebuah memori. Ya, ini banyak ini nanti sambungan-sambungannya ya. Kalau ya sambungan-sambungan ini terlalu kuat, terlalu cepat ya, dan itu bernuansa negatif, maka sering terjadi koslet. Atau kalau nggak koslet, terjadi satu memori negatif yang sangat diingat keras, dan ini bahaya untuk kita punya perilaku, bahaya untuk kita punya keseharian karena terlalu ingat hal-hal yang negatif. Ini ya terjadi nih. Banyak sekali nih. Sehingga nanti kalau kita lihat nih kayak gini. Ya. Dan itu tadi otak kehilangan 70 juta neuron per tahun atau sekitar 190.000 per hari sel otak rusak. Emang terjadi apa sih Bu Isa? Gelembung, angus, pecah. Ya. Nah ini yang nanti bahaya. Khawatirnya nanti kita mengarah ke demensia nantinya pada usia-usia yang sudah lebih lanjut lagi. Ya. Kenapa bisa begini? Ini bisa karena makanan. Ya, narkoba, drugs itu bikin hancur otak. Makanya mengapa? Mohon maaf, mohon izin ya, karena kami juga membantu adik-adik yang sudah terlanjur kena narkoba. Ya, makanya itu mereka nggak bisa lepas dari kami. Kenapa? Mereka harus dibantu cara berpikirnya dengan orang-orang yang tentunya mungkin ya neuronnya belum banyak rusak. Jangankan narkoba ya, minum bensin keseringan, atau lagi bensinnya taruh deket hidung, lem, ya maaf, lem yang kaleng gitu kan, ya dia thinner, inhalant gitu-gitu ya, itu bisa bikin hancur rusak, ya. Bahkan nanti bukan cuma 70, ini kan yang 70 juta nih yang normatifnya ya, itu bisa jadi 300 juta karena pemakaian itu. Termasuk juga alkohol kalau diminum ya, karena dia merusak. Ya. Dan juga emosi. Nah, saat kita terlalu sering emosi negatif, hati-hati, banyak sekali yang ya angus gitu ya kita. Saya kadang-kadang pakai bahasa ini supaya lebih mudah untuk kita ya beradaptasi terhadap otak tuh gitu. Karena kalau pakai bahasa kedokteran nanti terlalu detail dan terlalu kompleks, malah nanti kita nggak bisa menyayangi kita punya sel otak. Jadi angus nih, hati-hati. Anak-anak mudah-mudahan kita semua karena sudah mulai banyak belajar parenting ya.
sudah mulai belajar juga ya, kemudian prophetic parentingnya ala Nabi ya. Makanya kita mempersedikit ya hardikan kita pada anak-anak, mempersedikit juga ya teguran keras pada anak-anak supaya mereka lebih baik lagi lah otaknya. Ya, karena nggak bisa beregenerasi dalam waktu sekarang, 200 juta nanti ya, 200 juta tahun baru nanti belum sempat beregenerasi sudah meninggal. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Kemudian apa lagi? Sel telur. Ini sel telur nih diperbesar. Ya. Warnanya ungu Bu Aisyah. Ini pakai zat pembesarannya supaya bisa kelihatan gitu kan. Dan ini warna kesayangan kita semua nih. Warna indigo atau warna violet ya, ini ya purple, bukan violet, purple ya. Dan ini perbesaran luar biasa ya. Jadi ada di sini ya. Nah, ini bertahan 50 tahun. Ya, sejak kapan Bu Aisyah? Jadi sel telur ini sudah terbentuk saat manusia masih menjadi janin perempuan saat usia ketika ya kehamilan 6 bulan. Jadi kita nih sebagai perempuan ya, Allah takdirkan usia 6 bulan di rahim ibu ya, sel telurnya sudah terbentuk. Nah, disitulah mulai dihitung 50 tahun setelah itu. Ya, 50 tahun setelah itu. Ya, dia bertahannya cuma 50 tahun. Ya. Tapi nggak beregenerasi, selesai aja 50 tahun kalau untuk sel telur. Itulah makanya ya muncul ada masa-masa namanya menopause. Kenapa? Karena ini udah nggak ada, udah habis. Dia bertahan 50 tahun. Ya, sekali lagi kita bicara ini dalam kondisi fisiologis ya. Tentu karena ada hal-hal tertentu, ada patologis barangkali, ada tumor, ada CA dan sebagainya ya, itu adalah hal yang khusus ya. Jadi ini 50 tahunan lah gitu. Ya, Bu Vera ya siap-siap nih sedikit lagi 50 tahun. Saya sih sudah lewat mulai sudah ya. Buat teman-teman yang sudah 50 tahun ke atas ya berarti itulah tadi ada satu masa yang namanya menopause ya. Baik, dan kapasitas sel telur ini mampu hidup tanpa digantikan sel baru adalah 50 tahun. Dan betul-betul tidak beregenerasi lagi ya. Nah, kemudian ini tadi ya, dalam 50 tahun itu setiap siklus tertentu dia keluar. Kalau tidak dibuahi, lapisan yang ada di rahim ini ya meluruh namanya, terkelupas dan meluruh akhirnya jadi menstruasi gitu ya. Nah, jadi ini sudah mulai anak-anak kita ini kan sudah mulai telurnya keluar ini ya lebih awal usianya. Maka ya kemungkinan besar ya mereka bisa menopause-nya juga lebih awal ini. Ya karena kalau zaman saya ini ada sahabat-sahabat saya semuanya nih umur SMP nih kita ya baru. Ya, makanya menopause-nya masih di atas 50-an ya, 55 baru menopause. Kalau ini bisa maju nanti. Ya. Apalagi kalau yang anaknya nggak banyak. Karena kalau anaknya nggak banyak kan telur keluar terus. Kalau anak banyak istilahnya misalnya Bu Isa nih kan 5 anaknya, berarti kan hamil kurang lebih 5 kali 10 bulan ya. 5 kali 10 bulan berarti ada 5 kali selama 10 bulan telur nggak keluar. Ya kan? Karena kalau orang hamil telur nggak keluar, jadi nggak mens kan. Nah, makanya menopause-nya lebih mundur dibanding teman-teman yang mungkin anaknya mungkin 1K, cuma 2K gitu. Ya, nah karena cuma 1 berarti kan ya telur keluar terus karena nggak hamil-hamil lagi, cuma ada 10 bulan dia tidak keluar telurnya. Buat kita yang punya anak lebih banyak 5 kali 10 bulan berarti ada 50 bulan telur nggak keluar, makanya mundur kita punya menopause. Ya. Nah, kemudian kita cerita tentang estrogen progesteron ya. Kenapa? Karena inilah nanti yang membuat kita ya ada perbedaan dari usia-usia atau fase-fase ya. Estrogen ini ada pada wanita dan pria ya. Wanita memang banyak, pada pria sedikit. Tapi di pria itu ada estrogen juga. Ya, karena ini hormon memang Allah perintahkan untuk membuat seseorang itu ya menjadi kelembutan ya. Dan ada juga testosteron di perempuan juga ada testosteron, cuman perempuan sedikit, laki-laki banyak. Kenapa? Karena testosteron ini adalah kalau estrogen hormon ratu, testosteron hormon raja. Ya, dia ada kuasa. Kalau kita ada karena testosteron itulah kita ada rasa ya rasa kuasa di situ juga, rasa agresif di situ juga, sehingga ya seorang perempuan yang ada testosteronnya tentu yang lebih banyak sedikit ya yang disebut tomboy itu tentu nampaknya lebih agresif gitu ya, lebih agresif. Nah ini, dan ini ada semua ya.
Jadi kalau kita bicara estrogen ya, ini estrogen ini adalah memang lebih banyak di female ya. Nah, kalau kita ya cerita tanya tentang hormon estrogen di mana sih diproduksinya, Bu Isa? Ini namanya kelenjar adrenal ini di atas ginjal, di pinggang. Coba pegang pinggangnya dulu. Nah, di belakang itu kan ada ginjal tuh. Makanya disebut buah pinggang ginjal itu. Nah, di atasnya tuh ada anak ginjal namanya atau kelenjar adrenal. Nah, di sini keluar estrogen, tapi jumlahnya dikeluarkannya kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dari situlah ya. Nah, tapi pada pria ada tambahannya, estrogennya diproduksi oleh testis. Ya. Kalau perempuan, pada wanita jelas estrogen dihasilkan oleh ovarium. Ini kan sama sebetulnya. Ya, kalau testis ini produksi sperma, ovarium produksi telur, ovum. Hanya memang Allah menciptakan ya reproduksinya perempuan di dalam tubuh, jadi sangat terlindungi. Reproduksinya pria itu di luar tubuh. Ya. Dan ada wabil khusus lagi pada saat perempuan hamil, wanita lebih banyak mendapatkan hormon ini dari plasenta atau ari-ari. Makanya wanita hamil itu estrogennya melonjak tinggi. Itulah untuk apa salah satunya. Walau alam bisawab ya, hanya Allah yang tahu persis itu jawabannya karena Allah Sang Maha Pencipta. Hanya dari riset, dari survei, maka ya terkuak sedikit rahasianya. Oh, untung estrogen meningkat. Jadi ada tanda-tanda. Salah satu tanda paling ciri khas adalah nausea atau mual. Ya, jadi kalau ibu-ibu mual itu bisa ya, apalagi kalau masih produktif ya, mual itu bukan hanya karena terlambat makan atau sakit kepala. Coba cek dulu siklus menstruasinya gimana. Bisa jadi karena estrogennya ditambah lagi dari plasenta ini, makanya mual. Ya, jadi itu bisa disebut tanda-tanda. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut ya hormon testosteron. Ini memang lebih banyak pada laki-laki. Ya, testosteron ini hormon raja. Nanti ada lagi tuh hormon pangeran namanya vasopresin. Ya, insya Allah. Jadi semua hormon itu ada semua di laki-laki perempuan, tinggal komposisinya. Ya, hormon testosteron diproduksi oleh testis pria. Ya, dan pada wanita dihasilkan oleh ovarium dan kelenjar adrenal juga di sini. Ya, jadi ada memang testosteronnya. Nanti kita akan lihat dalam perkembangan umur apa yang terjadi pada testosteronnya pria dan estrogennya pada wanita, dan pria dan testosteronnya pada wanita. Ya. Hormon testosteron apa sih ciri khasnya, Bu Isa? Ya, ini. Ya, memang kalau untuk pria karena banyak, maaf, ini perkembangan penis dan testis. Ya, suara berat dalam saat pubertas, munculnya rambut wajah, di kemaluan juga, ya, ukuran kekuatan otot, pertumbuhan kekuatan tulang, libido, produksi sperma, dan mempertahankan suasana hati yang nyaman dan agresif. Ya, buat teman-teman yang anandanya sedang masa pancaroba, masa sudah balik, itu testosteronnya lagi melonjak tinggi. Ya, nah, testosteron kalau sedikit pada pria menyebabkan rambut di tubuh dan wajah yang berkurang mulai rambutnya. Libido rendah, gangguan infertilitas, hilangnya massa otot, emosi dan konsentrasi buruk, dan tulang rapuh. Ya. Dan pada wanita juga testosteron bisa rendah, jadi kita libidonya jadi rendah, tulang mulai keropos, dan konsentrasi mulai buruk atau depresi. Makanya pria, nanti kita lihat pria ini pada saat nanti sudah umurnya ya, mulai rambutnya berkurang, baik yang di wajah ya maupun yang di kepala. Ya. Perempuan juga ya testosteronnya kadang-kadang ya kalau kita lihat sedang berkurang itu bisa ya tulang mulai osteoporosis tuh bisa, libido rendah, jadi nggak ada syahwatnya untuk perhubungan intim suami istri dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini grafiknya nih, lihat ya, nih pas kalau baru lahir itu estrogen tuh tinggi ya, tinggi, tapi tidak setinggi ini ya, tinggi nanti umur sudah 3 bulan ke atas dia mulai rata nggak ya, estrogennya tuh rata. Makanya anak TK perempuan ini ya, lucu, imut-imut ya, masih SD juga imut-imut. Nah, mulai 10 tahun 11 tahun sudah mulai naik. Nah, disinilah sudah mulai ada menstruasi kan ya, itu kelas berapa tuh, kelas 5 SD, 6 SD, makin naik terus melonjak ya. Nah, 15 tahun kan SMP tuh ada di sini ya, SMA ini 17 tahun. Nah, puncak-puncaknya ini 20 tahun, antara 20 tahun ya 25 tahun, ini puncak-puncaknya estrogen pada perempuan. Disitulah makanya mengapa ya usia-usia disitulah ya paling cocok
untuk menikah, karena sini bagus sekali estrogen sedang tinggi-tingginya, ya. Dan kita tahu salah satu ya makna kita bernikah itu selain memang kita beribadah, kemudian kita juga tunduk pada Allah dan kita juga mengikuti ya Rasulullah SAW, dan salah satunya adalah menghadirkan manusia baru dalam rahim seorang perempuan. Nah di usia-usia inilah memang the topnya ini, ya 20-25 nih, karena 30 udah mulai turun, 40 udah di sini nih, ya. Bu Vera antara sini dengan sini kalinya Bu ya, 48 tahun ya. Bisa sudah di sini juga sudah mulai turun semua. Ya mungkin ada sahabat-sahabat lain juga yang sudah lebih lanjut lagi, dan di satu titik sekitar 60 lebih memang itu betul-betul ya sangat kurang atau mungkin habis sama sekali. Ya, ini kita prosesinya ya tentang grafik estrogen kita. Ya. Tapi pada pria tidak begitu. Pria ini memang ada penurunan testosteron. Di sini hampir sama ya. Ini top-topnya ini tadi ya 20 sampai ya 25 tahun. Hanya ya testosteron tidak habis, dia hanya berkurang saja. Bahkan sampai umur 100 tahun pun pria, insya Allah misalnya panjang umur ya, dia testosteronnya masih ada dan masih bisa memproduksi sperma. Gitu. Maka pria usia 70 tahun kalau menikah dengan seorang perempuan yang masih masa produktif, mungkin perempuannya usia-usia di sini ya, itu bisa punya anak karena masih ada ya testosteron untuk memproduksi sperma. Ya. Hanya mungkin memang jauh berkurang. Tapi kalau kita kan tadi jatuh di sini kan, drop di sini. Laki-laki enggak, dia berkurang saja. Nah karena berkurang ini kan sudah mulai itu kan rambut-rambutnya kan tadi kita lihat ya, kalau testosteron kurang kan rambut mulai menghilang gitu ya, garis rambut tuh mundur, pada pria tuh garis rambut mundur karena dia testosteronnya lebih banyak dan berkurangnya juga jauh lebih banyak. Kalau kita kan memang testosteronnya sedikit ya. Nah kemudian mulai kan kropos kan belakangnya, tapi masih jauh lebih kuat ya, kecuali kalau misalnya ada trauma kah atau ada patah dan sebagainya ya. Tapi laki-laki jauh umur 70 tahun masih bisa lebih kuat karena kita di testosteron masih ada walaupun berkurang ya. Nah, sekali lagi ini perbedaannya. Kalau kita jatuh di sini ya, laki-laki Allah takdirkan sampai usia 100 tahun pun ke atas masih ada testosteron ya. Nah, apa sih sebetulnya yang terbentuk? Maaf, ini sperma. Ini sudah diperbesar. Kecil sekali, 0,0005 ya milimeter lagi ya. Dan luar biasanya ya ada sunatullah yang Allah ciptakan ini, kepalanya sperma ini ya dan ekornya itu bisa membuat sperma ini bekerja masuk ke dalam rahim nih. Masuk ke dalam rahim. Nanti dia berbagi, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ya, masuk nanti. Pada saat telur sudah keluar, maka bertemulah satu sperma dengan satu telur menjadi ya zigot. Nah, ini zigot hari pertama di sini sudah. Ya, pembuahannya ini sudah keluar nih, ovulasi nih di sini. Di sini. Hari kedua sudah zigot berbelah lagi. Nah, nanti tertanam di rahim itu berarti usianya 8 sampai 9. Nah, kalau sudah di rahim kita namanya embrio. Kalau masih di sini kita sebutnya zigot. Ya, nanti kalau sudah tertanam di rahim sebut embrio. Kalau sudah 3 bulan ke atas disebut janin. Kalau sudah keluar dari rahim sebut bayi. Gitu. Ya. Nah, ini datangnya sperma ini jumlahnya antara 200 juta sampai 500 juta. Berlomba-lomba. Ya. Karena bertemu satu telur itu nggak mudah. Kadang-kadang ada sperma yang salah jalan. Harusnya ke sini, dia ke sini karena telur kan keluarnya di sini. Ganti-gantian telur, bulan ini di sini, bulan ini sebelah lagi di sebelah kiri, sebelah depan. Ada sperma yang ke situ, dia nggak ketemu sama si telur, makanya dia putus asa, tersesat gitu. Ya, dan sunatullahnya kalau satu sperma sudah masuk di telur, yang lain no way, yang lain nggak boleh masuk. Ya, nah, jadi kalau perempuan sudah dihitbah, yang lainnya nggak boleh masuk. Tunggu sampai nanti ada masalah di situ, baru nanti boleh masuk lagi kan gitu. Ya, luar biasa, Masya Allah. Sekali lagi sahabat-sahabatku, kita pantang untuk membanding-bandingkan anak karena mereka semua adalah sang juara dari pertandingan berbeda. Ya, anak pertama itu dari pertandingan pertama. Ya, anak kedua itu juara dari pertandingan yang kedua, si 500 juta dari ayahnya ini gitu. Ya, jadi inilah kenapa filosofinya bahwa semua anak yang lahir itu adalah sang juara.
dengan pertandingan yang berbeda dan pantang untuk dibanding-bandingkan, terutama hal-hal yang membuat mereka sedih, terluka, terabaikan. Bahaya nantinya, ya. Sekarang, ini punten ya, kita pakai pakai Deddy Miswar nih, Masya Allah. Ketika seorang pria mencapai usia 50-an dan 60-an tahun, coba lihat kita ya. Nih, kan waktu dia masih usia-usia sebelum ini, ya, apalagi 30-40 ya, testosteronnya pria kan besar, banyak banget. Dan ingat masih ada estrogennya kan. Nah, pada saat 50-an ke atas ya, bahkan 60-an ke atas, testosteron berkurang kan, dan estrogen masih ada kan. Ya. Apa yang terjadi pada pria? Ya. Hormon testosteron mereka berkurang sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi serta menjadi lebih bersifat mendidik. Jadi suami-suami yang sudah di atas 50 tahun atau di atas 55 atau bahkan sudah di atas 60 ya, itu tidak lagi seagresif waktu dia masih muda. Mungkin kalau dulu bisa langsung loncat, pergi lari untuk ya menjemput rezeki untuk keluarganya, ini pelan-pelan jalannya. Dan karena ada estrogen ini yang senang membuat seseorang itu mengajar. Kalau kita perempuan karena estrogennya banyak, makanya kita punya potensi ya senang belajar dan senang mengajar. Maka bapak-bapak atau laki-laki di atas 50-an atau di atas 55, dia senang ngajarin orang-orang. Apalagi kalau dia punya pengalaman banyak, dia seorang CEO barangkali, dia punya pengalaman banyak, maka dia akan menjadi konsultan, ya, atau menjadi widya iswara karena memang sudah mulai tenang dan ngajarin, ya, tidak lagi agresif seperti waktu usia-usia sini gitu. Slamet Raharjo kan dulu dahsyat banget itu ya, sekarang udah tenang. Main filmnya juga film yang peran-peran yang sudah tenang, ya. Nah ini. Dan biasanya siapa yang diajar? Nah, kalau mereka memang lebih sering di rumah, maka yang diajarin atau yang selalu diedukasi adalah siapa? Pasangannya, istrinya. Maka buat kita nih, istri yang punya suami yang sudah 50-an ke atas, kalau suami di rumah terus dia ngajarin kita, ngasih nasihat, ngasih arahan, mau ya kita dengar. Karena banyak ibu-ibu langsung denial, iya ayah udah tahu, Abi udah tahu, itu udah sering banget dibahas di Rumil. Itu please ya, pantang seperti itu karena membuat mereka ketersinggungan. Iya ya, baik ya, siap ya. Apalagi kalau kita sudah belajar bahasa kasih ya, ada suami yang bahasa kasihnya pelayanan, senang sekali otaknya dengar kata siap. Siap ya, baik ya, siap ya, siap. Segera lakukan, segera. Itu menambah apa? Menambah kasih sayangnya ya seorang suami pada istri. Ya. Dan sebetulnya kalau anaknya mau sih, bapaknya pengen banget ngasih arahan nih usia-usia 50. Cuma kadang-kadang usia mereka laki-laki yang 55 tahun ke atas kan anaknya udah pada gede-gede ya. Bahkan mungkin sudah di kota lain atau bahkan sudah berkeluarga dan ada di tempat lain. Jadi kadang-kadang mau ngajarin siapa gitu. Ya, kadang-kadang anak udah sulit diajarin. Makanya kadang-kadang kalau yang jadi anak ini pada saat ini orang ayah kita masih ada, kita datang ke rumahnya, kemudian dia ajak kasih arahan, kasih nasihat, dengerin sebagai wujud birru walidain kita pada orang tua kita, wabil khusus ayah. Ya. Kemarin kan acara mertuaku sayang, menantuku sayang, Masya Allah ya, saya masih ingat ini ada Mak Ranti kan hari ini ya. Ya, ada ayah mertuanya yang mungkin selalu cerita sama Mak Ranti, selalu kasih nasihat. Itu karena usia-usianya dan ya seperti itulah. Ya, ininya prosesnya. Ya, mungkin anaknya agak jauh-jauh ya, jadi yang mantunya lah yang dikasih nasihat. Dan pada saat kita seorang mantu mendengarkan dengan santun, oh ya Allah, ya, itulah tambah lagi sayangnya itu para mertua pada mantunya ya. Laki-laki mulai masuk usia parubaya sudah dapat mengontrol emosi negatif dengan lebih baik dan juga dapat membiarkan emosi negatif rilis dengan sendirinya. Tentu apalagi yang rajin ibadah. Itu kita sudah ya satu terkuak rahasia dari ya ibadah itu, wabil khusus sholat itu dari berbagai banyak benefitnya atau manfaatnya luar biasa, termasuk releasing emosi ya. Bahan bakar yang menjalankan sirkuit otak laki-laki usia itu berubah, lebih banyak pengaruh dari estrogen dan oksitosin. Makanya kalau ada cucu, mau
itu kakeknya hormon yang banyak pada perempuan ya, memang laki-laki ada. Ini adalah hormon yang mengajari, ya membimbing, mengayomi dan sebagainya. Makanya bapak-bapak ini akan apa? Cucunya ini pasti dia akan dikasih arahan. Itulah makanya cucu-cucu ini akan punya memori indah terhadap kakeknya. Jadi tolong yang sudah punya anak dan dia masih punya kakek, biarkan kasih quality time anak itu bersama kakeknya. Biar ada memori. Nggak usah juga kita intervensi. Nanti salah, nanti dia salah ngajarinnya. Halo, itu bapak kita juga yang besar kayak gini, sudah gede kayak gini juga hasil dari pendidikannya beliau. Biarkan ada kenangan indah. Kenapa? Bisa jadi usianya tidak melihat cucunya sampai besar. Berikanlah, nggak apa-apa. Ibu-ibu, ini anak saya dulu ya. Ibu, nenek Aji, karena saya orang Bugis, tadi ada beberapa teman-teman dari Makassar ini tadi ketemu ada di sini ya. Orang Bugis itu nggak ada kakek, adanya nenek. Tapi karena dia sudah haji, jadi nenek Aji gitu ya. Ya, ibu-ibu, nenek Aji, ya kasih aku es krim. Kata ibu makan es krimnya Sabtu Minggu aja, kata Lana. Itu kita pantang marahin orang tua kita, Pak. Ya, kenapa dikasih? Kan harusnya Sabtu Minggu. Nauzubillah min dzalik, pantang. Untung waktu itu saya juga tahan untuk mulut saya. Entah kenapa ya, barangkali selalu minta doa sama Allah untuk saya selalu santun pada orang tua. Itu mulut itu nggak ditahan loh. Ya, walau alam itu ada malaikat kali ningkemin saya. Terus kemudian apa yang terjadi? Lantunan respon kita pada anak apa? Alhamdulillah nak, itu bonus dari nenek Aji karena kamu mungkin baik selalu nemenin nenek Aji nak. Boleh Bu? Boleh dong. Semua manusia senang bonus. Semua manusia senang hadiah juga. Ya kan kita sudah tahu kan ada otak manusia, ada baterai hadiah. Yeay, apalagi yang anak-anak yang baterainya hadiah. Kakeknya kasihlah dia. Ibu, aku dipinjemin gadget sama nenek Aji. Iya nak, itu hadiah dari. Pakailah. Gadgetnya nenek Aji lebih bagus daripada gadget ibu. Memang begitu kenyataannya. Ayah saya tuh gadgetnya nggak pernah di bawah saya yang selalu di bawah. Ya, pakailah nak, mainlah sama nenek Aji nak. Tidak sampai besar anak nenek Ajinya meninggal dan sampai sekarang mereka mengenangnya. Bisa jadi kalau misalnya anak-anakku nanti bikin sebuah buku tentang nenek Ajinya, itu bisa. Itu please yang sekarang masih ada kakeknya, ya. Kasih quality time waktu cucunya pada kakek karena mereka sedang ingin mengajarin, sementara anaknya sudah besar nggak bisa diajarin, istrinya juga sudah sibuk urusan yang lain nggak bisa diajarin, please. Ya, oke. Bagaimana kita perempuan? Bagi wanita terjadi sebaliknya pada masa premenopause dan setelah menopause tingkat hormon estrogen menurun sehingga perbandingan hormon dalam tubuhnya berubah. Nih lihat, estrogen kita kan menurun. Apalagi nanti sudah 55 ke atas kan makin turun kan, karena dia bisa habis. Nah, tapi testosteron di tubuh kita yang awalnya memang sedikit, dia nggak kurang. Lihat perbandingannya. Kalau laki-laki ya, ini testosteronnya tetap lebih banyak. Dia cuma turun sedikit karena dia memang testosteronnya nggak habis. Kita nih habis loh, habis. Ya, sehingga testosteronnya meningkat. Apa yang terjadi? Hormon testosteron menjadi lebih tinggi, karena itulah mengapa wanita pada usia 45-50 tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri. Kalau sahabat-sahabat yang kenal sama saya, barangkali ada Ibu Nurul, Ibu Lusin, atau sahabat-sahabat yang memang kenal saya waktu usia 20-25 tahun sampai sekarang, ya itu dulu saya nggak ada, estrogen saya sudah menurun ini. Ya, makanya perempuan-perempuan usia 45 tahun ke atas ini mulai rajin ada aktivitas-aktivitas yang kaitannya sama sosial, yang kaitannya pada hal-hal yang bisa untuk kita menjadi mujahidah. Kenapa? Karena memang testosteron kita lebih besar sedikit jadi lebih tegas kita bisa. Karena waktu sebelum-sebelumnya kan kita begini, itu kita diminta untuk ngurus anak. Karena estrogen kita tinggi, ya. Potensi untuk kita menjadi seorang ibu yang mengayomi, istri mengayomi itu ada. Makanya buat ibu-ibu yang misalnya anaknya usia-usia yang masih belum 45 ya, masih sibuk ngurus anak, bersabarlah. Nanti ada waktunya ngurus umat. Ada waktunya ngurus sosial, ada waktunya. Bu Aisyah, saya dituntut untuk juga urus umat padahal umur saya masih 30 tahun. Bawalah anaknya. Ya, minta izin pada siapapun di situ kalau misalnya memang kita kerja. Saya bawa anak ya. Iya.
Sekarang alhamdulillah kesadaran perempuan-perempuan yang masih muda dan ingin berorganisasi atau ingin bekerja, kesadaran untuk bawa anak dibolehkan. Ya. Tapi itu tadi sayangnya TPA, tempat penitipan anak di instansi-instansi masih kurang. Ya. Nah, jadi ini harus difahami nih. Jadi kebayang nggak? Suaminya udah mau di rumah, istrinya lagi senengnya keluar. Nah ini kalau nggak disiasati dengan baik bahaya. Untung pandemi, nah itu. Ya, walaupun memang kita juga berdoa, insya Allah ini segera stabil kembali. Tapi pandemi ini banyak berkah dan banyak hikmahnya. Ya, saya sendiri yang sering keluar, jadinya ada di rumah. Suami saya senang banget. Ya, nah, tapi kan jadi aneh ya, dia jadinya sekarang keluar. Waktu itu tuh ada usia-usia yang dia 55 tuh ya, kalau sekarang kan udah menjelang 60 ya, itu lagi seneng di rumah. Sementara saya aduh di luar nih. Makanya kadang-kadang ayah maaf ya aku di luar. Sore-sore aku kita ketemu, sore-sore sampai kayak gitu loh. Saking mau membagi waktu karena sudah mulai ada sedikit ilmu tentang ini. Ya, tapi dilakukannya dengan sangat sadar, alhamdulillah. Ya. Ya. Namun keburukannya adalah wanita tersebut akan mulai ditumbuhi rambut pada wajahnya dan menderita stres, mungkin juga stroke. Ya kenapa? Karena itu tadi kita jadi kepengen keluar dan tegas ya, yang biasanya kita lembut jadi tegas itu bisa stroke. Saya pun dapat itu. Mungkin over ya, makanya Allah ya, lebih kurang dia punya power ya. Tapi alhamdulillah ya 3 bulan lah di kursi roda, tapi itu tadi ya alhamdulillah ya banyak istighfar. Kenapa? Karena ngoyo ya, makanya diingatin ya. Tapi itu betul juga secara teori betul, dan bukan hanya saya, mungkin banyak juga perempuan-perempuan yang mulai di 45 terlalu over ya, akhirnya ya stres ya. Pada saat itu pasien-pasien narkoba kami itu ratusan. Kalau di awal-awal dulu ya masih ya sedikit-sedikit. Sekarang itu pada usia saya usia 45 sampai 50 ratusan pasien narkoba. Yang tentu satu pasien aja udah sakit kepala apalagi ratusan. Ya. Baik, kemudian masa premenopause adalah usia 45 lebih sering letih dan cemas, suasana perasaan berubah-ubah dan mudah kesal. Mbak Vera di usia ini ya, Mbak Vera sedang seperti ini ya, jadi sadari. Ya kalau dengan sadar insya Allah malah jadinya ya bisa teratasi nih. Kalau nggak sadar nggak bisa. Nah supaya sadar harus tahu juga sedikit kita ilmunya ya. Minat utama saat ini adalah berhasil melalui hari demi hari serta mengatasi naik turunnya kondisi fisik dan emosi. Ya. Kemudian masuk satu masa yang kita sebut menopause. Nah saya berada di sini ya. Usia 51 tahun sampai 58 tahun. Estrogen dan progesteron sudah menurun namun masih tidak menentu. Ya, minat pada hubungan intim juga masih berfluktuasi dan mudah letih dan cemas. Ya. Nah, sahabat-sahabat yang kita berada di range usia ini seperti inilah kondisinya, ya. Minat utama saat usia ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan menghadapi tantangan-tantangan baru setiap hari. Ya, sudah beda lah sama umur kita 40-an ya. Nah, ini kita harus sadari juga dan dengan sadar malah bisa mengantisipasi mudah letih dan cemasnya ini dengan kita memanage kita punya emosi, ya. Dan terakhir, pasca menopause usia 59 tahun dan seterusnya. Estrogen dan testosteron rendah dan sudah stabil, oksitosin juga rendah dan sudah stabil. Di sini lebih banyak merasakan ketenangan, gairah hidup baru, bahkan hasrat seksual yang segar kembali. Ini disebutnya gairah pasca menopause. Buat sahabat-sahabat yang sudah 55 tahun ke atas pasti sudah ada di fase ini. Ya. Namun minat utama saat usia ini melakukan apa yang ingin dilakukan dan mulai tidak minat untuk mengurus orang banyak. Mulai itu. Jadi teman-teman yang punya orang tua yang udah usianya 59 tahun ke atas, bolehlah kita cucu, tapi jangan yang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya, memang mereka sudah tenang, hanya secara ya otot, secara tulang itu sudah ada hal-hal yang sudah sering dipakai ya, sudah banyak bermanfaat. Dan secara hormonal, estrogen kan habis. Jadi untuk mengayomi, ngajarin, dan sebagainya, itu udah sangat berkurang. Ya, titip ya untuk berapa menit, berapa jam lah. Tapi kalau udah berminggu-minggu, berhari-hari, luar biasa. Namun kalau ada oma, yang uti, nenek, yang masih juga ngurus cucunya, itu luar biasa banget. Karena sesungguhnya ini ada seperti ini, hormon estrogen sudah berkurang. Tolong sang anak ini harus hargai ibunya yang dititip cucunya bertahun-tahun itu. Ya. Dan perempuan butuh bicara, otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki, masalah bagi perempuan terus berputar-putar dalam kepalanya.
Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah melepas ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Ini harus kita juga tahu fitrah kita perempuan ya. Para ayah, para bapak, mohon izin ini kami perempuan memang fitrahnya bicara. Karena otak bicara kami kiri kanan Allah kasih. Laki-laki hanya otak kiri. Ya. Untuk itu ya kita sadar juga kita perlu sharing. Sharing, tapi ingat saring dulu sebelum sharing. Karena belum tentu semua sahabat-sahabat kita sanggup untuk mendengarnya, belum tentu juga amanah, maka saring sebelum sharing. Wah, susah ya Bu Isa, bukan susah. Kita harus sadar bahwa kita harus sharing, tapi harus saring. Maka supaya nih, apalagi kondisi sekarang kan, kita susah sekali juga jumpa, maka kita sharingnya sama siapa? Sama Allah. Kalau sama Allah, kita nggak usah saring. Ya, kita cerita aja terus. Makanya mengapa ya kami membuat sebuah teknik-teknik bagaimana sharing pada Allah yang betul-betul melepaskan, ya tetap dalam kesantunan, dan habis itu kita betul-betul insya Allah sehat juga lahir batin. Itulah namanya teknik muhasabah diri, atau kalau bahasa sekarang teknik terapi diri. Ya. Nah, terus apa? Ngajar aja. Ya, usia-usia gini. Nah, mumpung pandemi ngajarin anak lah, ngajarin sepupu, ngajarin anak, ponakan dan sebagainya. Kenapa ini dia bisa keluar? Ya. Kemudian ya memasak lah, jelas memasak ya. Ini juga ya mengeluarkan kita punya bahasa tubuh ini keluar ya. Atau bikin kue ya seperti Bu Vera, kuenya udah bagus-bagus, udah tinggi-tinggi kuenya, Masya Allah. Ya, makanya pandemi ini kan kita betul-betul dibuat untuk ini loh, salurkan ini potensi perempuan. Ya. Atau berkebun, sekarang pandemi ini berkebun untuk di rumah, ini sedang marak dan alhamdulillah media-media yang disiapkan itu sudah mendukung media-media untuk bisa menanam di rumah. Ya. Sahabat saya nih Bu Nurul nih senang sekali berkebun ini. Ya, kecerdasan beliau naturalis ya. Saya kecerdasan naturalisnya memang rendah, jadi seneng lihat aja. Ya, seneng lihat aja ya. Tapi ini bisa dilakukan, Masya Allah, buat teman-teman yang punya bakat kecerdasan naturalisnya tinggi ini. Ya. Terus apa? Jelas mengaji dan mengkaji, jelas. Makanya alhamdulillah kalau kita ini setiap hari kita ngaji, ya terus kita kaji, baik kaji sendiri kah atau kaji kita sekarang pakai gadget atau pakai teknologi untuk dimanfaatkan untuk tuntunannya dari situ, ya alhamdulillah. Pertemuan Zoom seperti ini juga buat seorang perempuan ini sangat membantu untuk kita menyalurkan tadi 20.000 kata yang termasuk dari kata, vokal dan gerakan tubuh. Ya, saya terbayang kalau saya ya tidak ngaji dan nggak mengkaji kayak apa, makanya muncullah stres-stres tingkat tinggi tuh ibu-ibu yang nggak bisa keluar, terus nggak ngaji dan nggak mengkaji. Wah, udah. Ya. Jadi kalau Al-Quran juga tidak disentuh, zikir mah jarang-jarang, sajadah selalu terlipat. Lalu kau bertanya kenapa kolbu tak tenang? Ya kita sendiri yang tahulah jawabannya ya. Untuk itu sahabat-sahabatku, ya saat tumpukan amanah membuatmu lelah, kuatkan lagi kolbumu dengan lillah. Ya. Inilah yang bisa saya sampaikan di hari bahagia Rumil 10 tahun dan juga Mbak Vera di Yaumul Miladnya hari ini. Insya Allah ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab.